Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini kita akan membahas story pada chapter 3 light novel volume 15. Apakah rencana Ainz di desa Dark Elf telah berhasil? Dan apa yang dilakukan oleh Aura di desa tersebut? Oke, daripada lama-lama berikut pembahasan light novel of Lord volume 15 part 7. Desa Dark Elf yang berlokasi di selatan hutan besar Evasia. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang begitu besar antara ras Elf dan Dark Elf, karena sebenarnya ras Dark Elf merupakan bagian dari ras Elf. Yang membedakan antara mereka hanyalah warna kulit, metode pengusaran monster, dan hal sepele lainnya. Itu artinya bagaimana mereka hidup, budaya, dan tempat tinggal itu sama seperti Elf. Bukan itu saja, Dark Elf dulunya tinggal dengan para Elf. Namun karena di masa lalu, di sekitar hutan besar banyak sekali monster yang berkeliaran. Salah satu desa dari ras Elf mendapatkan ramuan dapat mengusir para monster. Ramuan tersebut berasal dari ras Treant yang memberikannya pada mereka. Namun mereka juga tidak membagikan informasi ramuan tersebut pada desa Elf lainnya. Hal itu mereka lakukan agar manfaat ramuan tetap terjaga. Di sisi lain, para monster juga lebih fokus untuk menyerang desa Elf lainnya. Pria Dark Elf yang bernama Blueberry Agnia merupakan salah satu dari 13 keluarga yang pertama kali pindah dari Elf Country. Saat ini dia berlari dan mencoba mengumpulkan beberapa penduduk untuk memberikan informasi penting pada mereka semua. Agnia memberitahu ke para penduduknya jika dia telah mendengar ramuan dari Ankylorsus atau biasa mereka sebut Ursus. Oleh karena itu dia meminta pada mereka untuk bersiap siaga karena Ursus merupakan daftar teratas dari monster yang paling berbahaya. Kemudian Agnia mengumpulkan semua prajurit yang ada di desa. Meski begitu, para prajurit Dark Elf tidak begitu bagus karena mereka tidak pernah berburu. Lagi pula Agnia tahu jika di desa hanya terdapat 200 penduduk saja. Wajar saja jumlah prajurit yang siap perang begitu sedikit. Di saat para prajurit telah berkumpul, salah satu dari tetua Dark Elf yang memiliki julukan Master of the Hunt berpendapat. Menurutnya yang membuat Ursus mengamuk adalah karena ada seseorang yang telah masuk ke wilayahnya dan telah mengusiknya. Tiba-tiba mereka semua mendengar suara gemuruh yang terasa sangat dekat dari mereka. Sebagian prajurit mulai panik, namun Agnia mencoba membuat tenang mereka semua. Agnia meminta mereka untuk bekerjasama dengan seluruh desa. Mereka juga perlu bantuan dari druid dan apoteker yang mungkin saja mempunyai racun yang berpengaruh pada Ursus. Mereka mungkin tidak akan menang jika mereka melawan Ursus secara langsung, tetapi jika mereka menggunakan sihir dan metode lain. Maka bahkan di masa lalu, mereka entah bagaimana menang melawan monster yang lebih kuat dari Ursus. Kemudian sebagai perwakilan, Master of the Hunt membagi berbagai tugas untuk para prajurit untuk mempertahankan desa mereka. Berpisah dengan Master of the Hunt, Agnia melanjutkan persiapan perangnya. Setelah 10 menit telah berlalu, Red Master sudah mulai memproduksi makanan. Sementara kepala apoteker juga telah mengirim Agnia racun ampuh dan penawarnya untuk berjaga-jaga. Waktu berlalu dengan mereka tetap waspada untuk saat ini. Mereka tidak pernah mendengar auman Ursus sejak itu, dan ketegangan para prajurit yang berkumpul mulai mereda. Kemudian Agnia mencoba mengecek di sekitar wilayah desa Dark Elf dan berpamitan dengan Master of the Hunt. Namun Agnia merasa aneh dan mencoba lebih fokus pada sosok yang berada di kejauhan di dekat desa. Saat dia sadar ternyata sosok itu tidak lain adalah Ursus yang sedang bersembunyi di dekat desa. Agnia dengan spontan mengeluarkan pesan suara seperti burung kepada Master of the Hunt agar bersiaga. Master of the Hunt yang mencoba melihat Ursus seketika itu merasa ketakutan karena Ursus yang di hadapan mereka sangatlah besar, berbeda dengan jenis yang pernah mereka lihat sampai saat ini. Pada saat itu Ankylorsus Lord mulai berjalan ke desa Dark Elf. Hampir semua orang mulai panik dan di antara mereka berniat untuk melarikan diri. Namun Agnia berteriak kepada prajurit untuk mulai bersiap siaga. Agnia juga menyuruh sebagian para prajurit untuk menyiapkan minyak agar bisa membakar Ankylorsus Lord. Ankylorsus Lord terus-menerus meraung, namun anehnya dia hanya berdiam diri saja dari kejauhan. Menurut Agnia, mungkin saja raungan itu memiliki arti tertentu untuk mengintimidasi mereka. Beberapa saat kemudian Ankylorsus Lord mulai bergerak dan berlari ke arah pasukan Dark Elf. Ankylorsus Lord mengayunkan salah satu lengannya yang besar sambil berusaha mengguncang pohon elf yang sangat besar juga. Sejak beberapa saat yang lalu, Ankylorsus Lord telah menyerang pohon elf yang sama, seakan-akan telah kehilangan akal. Itu adalah perilaku yang terlalu abnormal, tapi tidak terasa seperti kehilangan kendali dan menjadi gila karena sihir. Namun anehnya juga, terkadang Ankylorsus Lord akan berhenti sejenak dan melihat sekilas ke arah Agnia dan para Dark Elf lainnya sebelum mulai menyerang pohon elf itu sekali lagi.
Ankylorsus Lord yang telah menghancurkan satu pohon elf menjadi berkeping-keping dan pindah ke yang berikutnya. Tiba-tiba berhenti mengayunkan cakar itu dan terlihat ingin bergerak ke arah pusat desa Dark Elf. Melihat hal itu, Agnia menarik busurnya dan bersiap menyerang bersama dengan sejumlah prajurit. Dia secara bersamaan mengaktifkan skill dan menembakkan 2 panah. Tujuan dari panah-panah yang telah dilepaskan itu bukanlah untuk memberikan kerusakan, tetapi untuk menarik perhatian musuh mereka dan mengulur waktu. Namun Ursus Lord tidak berhenti bahkan untuk saat. Yang dilakukannya hanyalah melihat sekilas ke arah mereka. Setelah itu semua orang melompat dari jembatan dan berlari melintasi tanah. Itu karena bahkan jika Ursus Lord berbalik dan mulai menyerang mereka, mereka masih bisa mengulur waktu. Kemudian Agnia melompat ke punggung Ursus Lord untuk mencoba menarik perhatiannya dari kerumunan. Ketika dia berpegangan pada tubuh besar itu, dia menggunakan kulit yang keras dan kasar sebagai pegangan untuk memanjat punggung Ursus Lord. Sementara itu, Ursus Lord mengamuk memutar tubuhnya untuk mencoba meraih tubuh Agnia. Tapi Agnia mendekatkan dirinya ke leher Ursus Lord, seolah-olah dia menempel padanya dan mati-matian menahannya agar dia tidak terjatuh. Agnia berusaha sekuat mungkin memukul Ursus Lord dengan tinjunya, namun itu juga tidak berefek sama sekali. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Kemudian Agnia mengeluarkan senjata belatinya dan mencoba menyerang bagian mata dan hidung Ursus Lord yang terlihat rentan untuk dilukai. Namun ketika Agnia ingin menyerang, tiba-tiba Ursus Lord mengguncangkan badannya dengan sangat kencang, sehingga membuat Agnia saat itu terbanting dan jatuh ke tanah. Begitu Agnia menyadari apa yang telah terjadi padanya, dia segera membuang belatinya dan mengeluarkan kantong kecil dari sakunya. Itu adalah racun yang telah diberikan kepadanya sebelumnya. Bahkan jika itu bukan racun yang mematikan, itu akan tetap melukai Ursus Lord. Dan ketika nantinya Ursus Lord hendak memakan Agnia, dia akan melemparkan racun itu ke mulut Ursus Lord. Di saat Agnia berpikir dirinya akan mati, anehnya tiba-tiba Ursus Lord berjalan ke arah pohon elf dan mulai mencakar pohon itu lagi. Hal itu membuat Agnia bingung. Tapi beberapa saat setelahnya ada sebuah panah yang tertancap pada pohon elf. Dan di samping itu juga muncul sosok Aura yang berada di dekat Agnia. Agnia yang melihat Aura langsung terpesona dengan sosoknya. Agnia juga sadar jika Aura bukanlah Dark Elf yang berasal dari desanya. Dan saat inilah pertama kali dia melihatnya. Kemudian Aura mencoba mengusir Ursus Lord dan memintanya untuk segera pergi dari desa Dark Elf. Ursus Lord terlihat ketakutan ketika Aura telah datang. Setelah itu, Aura mengeluarkan senjata busurnya dan mulai menyerang Ursus Lord. Ursus Lord yang terlihat panik mulai berlari menjauh dari desa Dark Elf. Di saat Ursus Lord telah menjauh dari mereka, Aura mulai mendekati Agnia sambil menanyakan kondisinya. Agnia yang merasa gembira dan malu mulai berterima kasih pada Aura karena telah menyelamatkan dirinya. Sementara itu, Master of the Hunt dan beberapa prajurit mulai turun dan menemui Agnia. Menurut Master of the Hunt, sebaiknya Agnia segera dibawa ke tanduk untuk dirawat segera mungkin, sebab kepalanya sempat terbentur oleh pukulan Ursus Lord. Setelah itu, Aura berbicara dengan Master of the Hunt sambil melanjutkan perjalanan ke pusat desa. Di samping itu juga Agnia mulai terpesona dengan kecantikan Aura dan merasa jatuh cinta untuk pertama kalinya setelah dia berusia 254 tahun. Di saat Aura melakukan perjalanan ke pusat desa bersama Master of the Hunt, dia terlintas teringat dengan rencana mereka sebelumnya. Awal mulanya Aura terus mengamati Ursus dari belakang dan memantau keadaan sekitarnya. Kerusakan yang disebabkan oleh Ursus benar-benar telah merusak banyak dari pohon elf dan beberapa bangunan. Menurut Aura, peralatan senjata yang digunakan oleh prajurit Dark Elf sangatlah lemah dan kemungkinan besar mereka akan bisa terbunuh oleh Ursus. Tapi Aura masih belum mengerti mengapa Ainz tidak ingin ada yang mati dari para Dark Elf itu. Menurut Aura sendiri, memang benar terbilang akan lebih efektif membuat para Dark Elf itu putus asa dan membuat penyelamatan menjadi lebih dramatis. Dalam perjalanan mereka menuju pusat desa untuk menemui para tetua Dark Elf, Master of the Hunt menanyakan pada Aura apakah monster di luar hutan itu sangatlah kuat. Aura pun bertanya balik sudah berapa lama dia tidak keluar dari desa mereka. Menurut Master of the Hunt, para tetua atau pendiri desa telah pindah dari wilayah ras elf sejak 300 tahun yang lalu. Dan mereka juga tidak pernah mendengar ada Dark Elf yang keluar jauh dari desa. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di pusat desa Dark Elf. Kemudian Master of the Hunt menemui para tetua untuk menemui Aura. Setelah itu melalui lubang di pohon, 3 Dark Elf turun dari pohon. 2 pria dan 1 wanita. Penampilan mereka tidak setua itu meskipun mereka sebenarnya itu sudah tua.
Master of Dawn ketika itu memperkenalkan Aura ke para tetua dan memberitahu pada mereka jika Aura lah yang telah berhasil mengalahkan Ursus Lord dan telah menyelamatkan desa Dark Elf. Aura mulai memperkenalkan dirinya ke para tetua dan memberitahu jika dia ingin bekerja sama dengan para Dark Elf. Bagi Aura yang terlibat dalam misi ini, Aura harus bisa melakukan tindakan yang dapat menguntungkan Azarik sebaik mungkin. Oleh sebab itu, dia harus bisa dekat dengan para Dark Elf. Saat itu, salah satu tetua bertanya mengenai alasan Aura mengunjungi desa mereka. Aura menjelaskan alasan kedatangan dia adalah karena dia mendengar desa-desus ada wilayah desa yang ditinggali oleh ras yang sama sepertinya, yaitu ras Dark Elf. Aura juga meminta izin kepada tetua untuk tinggal sementara waktu selama 3 hari di desa. Aura juga memberitahu jika saudara dan pamannya akan segera datang ke desa dan akan menginap sama sepertinya. Para tetua mengizinkan Aura dan akan menyediakan salah satu tempat tinggal di pohon elf. Para tetua sama sekali tidak keberatan dan akan menyajikan perjamuan untuk menyambut kedatangan mereka bertiga. Setelah Aura mengadakan pertemuan dengan para tetua, Aura berkumpul dengan beberapa Dark Elf di desa tersebut. Aura menceritakan ke mereka jika sebenarnya ada jalan pintas yang menghubungkan ibu kota Elf Country dengan desa Dark Elf. Di saat Aura ingin melanjutkan perkataannya, salah satu Dark Elf berpendapat menurutnya Aura merupakan salah satu orang yang dipilih oleh para Elf. Aura yang mendengar hal itu hanya mengikuti alur pembicaraan mereka dan berupaya sebaik mungkin untuk mendapatkan informasi dari para Dark Elf. Hal itu dia lakukan untuk memberikan informasi pada Ain sehingga dia mendapat pujian nantinya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus Aura lakukan adalah menyelidiki situasi dari desa Dark Elf. Sementara itu, di sisi lain, Ain yang menggunakan sihir tidak terlihat saat ini sedang terbang sambil memantau para tetua Dark Elf yang sedang melakukan rapat pribadi mereka. Di rapat tersebut, para tetua tampak serius menghadapi persoalan mengenai munculnya Aura di desa mereka. Hal ini mengingat Aura yang mampu melawan Ursus yang terbilang kuat. Menurut salah satu tetua, yang membuat Aura itu kuat karena senjata dari busurnya. Busur itu merupakan milik Ainz dan dia memberikannya pada Aura untuk menjalankan misinya. Bagi Ainz, busur itu kekuatannya sangatlah besar di game Yggdrasil. Pada akhirnya, para tetua memutuskan untuk mengadakan penyambutan besar untuk Aura, sekaligus agar mereka bisa memberikan kesan yang baik. Oleh karena itu, mereka harus bekerja keras untuk mengamankan pasukan makanan untuk 3 hari ke depan. Sementara para tetua melanjutkan pembicaraan mereka, Ainz terus memikirkan beberapa hal yang mengganggu pikirannya saat ini. Menurut Ainz, rencana kali ini bisa dianggap gagal, mengingat para tetua bisa saja menjadikan Aura sebagai kepentingan mereka. Meskipun begitu, Ainz masih merasa lega, karena di pertemuan kali ini Aura tidak dicurigai sama sekali. Ainz memikirkan rencana untuk membawa kembali Ursus dengan meminta batu Fenrir untuk membawanya kembali ke markas mereka. Pada perencanaan sebelumnya, Ainz telah berbicara dengan Aura dan Mare, sehingga mereka memutuskan untuk tidak terlibat secara langsung ketika Aura menyelamatkan desa Dark Elf. Namun Ainz masih sedikit merasa menyesal karena telah membuat keputusan seperti itu. Ada masalah fatal jika mereka membuat Aura sebagai penyelamat desa. Karena itu bisa membuat pandangan dari sebagian Dark Elf menganggap jika Aura bukanlah anak seperti pada umumnya. Oleh karena itu, rencana sebelumnya justru bisa membuat Aura tidak bisa mendapatkan seorang teman, karena dianggap tidak setara dengan anak Dark Elf lainnya. Ainz pun memutuskan untuk membuat Aura menjadi anak seperti biasanya. Saat ini di Green Secret House, Ainz terus menatap Mare yang berada di dekatnya. Dia berpikir akan menjadi masalah jika Mare mengunjungi desa Dark Elf juga. Bagaimanapun orang mungkin berpikir aneh bahwa Mare berpakaian seperti wanita, dan paling penting bagi Ainz adalah membuat Mare tidak dijauhi oleh Dark Elf lainnya. Ainz tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat kecewa dengan buku-buku Jakma karena memiliki hobi seperti itu. Kemudian Ainz meminta maaf pada Mare dan mengatakan padanya jika Ainz ingin Mare untuk memakai pakaian lelaki saat mengunjungi desa Dark Elf nantinya. Kemudian Ainz meminta Mare untuk bersiap-siap untuk bertemu dengan Aura. Sementara itu, tidak jauh dari desa Dark Elf, Aura saat ini sedang membidik salah satu hewan seperti rusa untuk mereka buru untuk dijadikan sebagai bahan makanan. Dan cepat Aura menembak busur itu dan membuat rusa itu terbunuh dalam keadaan berdiri. Aura yang melihat hal itu menembak lagi dan membuat rusa itu terjatuh ke tanah. Aura seketika itu mendapat pujian dan sorakan oleh para Dark Elf yang ikut bersamanya dalam berburu. Setibanya di pusat desa, Aura berkumpul dengan para penduduk. Bram yang sebelumnya bersama Aura memberitahu ke teman-temannya
jika Aura berhasil mendapatkan hasil buruan yang besar. Mendengar hal itu, penduduk desa mulai gembira dan mendekati Aura. Sementara itu Aura hanya berjalan dan terus mengamati Ainz yang terus mengamati dirinya di atas udara. Menurut Ainz, ada di antara para Dark Elf yang melihat Aura dengan rasa takut dan hormat. Tapi tak satu pun dari mereka mendekati Aura dengan akrab, karena mereka berpikir Aura dihormati sebagai makhluk superior oleh para Dark Elf. Setelah itu sejumlah daging mulai dibagikan ke penduduk desa, dan setiap belum membagikan daging itu, dia berkata ke lainnya untuk berterima kasih pada Aura. Dengan begitu reputasi Aura tumbuh semakin tinggi di kalangan pemuda dari desa Dark Elf. Selama 2 hari ini, Ainz terus memantau Aura dan desa Dark Elf selama 2 hari lamanya. Pada hari ini Ainz melihat ada sebagian dari Dark Elf yang berniat menjadikan Aura sebagai pemimpin dari Dark Elf. Ainz yang menyadari hal itu mulai panik. Karena jika nantinya Aura dijadikan pemimpin oleh mereka, Aura tidak akan bisa kembali menjadi anak biasa. Dan bukan itu saja, Aura bisa saja bergerak dan mengendalikan desa Dark Elf. Kemudian Ainz berteleportasi untuk menemui Mare di markas mereka. Oke, itulah pembahasan untuk part 7 kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time. With